sejenak kita ingat di antara apa sih iman itu? Apa sih iman itu? Kenapa ini kita perlu perbincangkan? Karena ada kalanya kita merasa telah beriman. Bahkan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada yang sudah merasa beriman, tapi Allah katakan tidak. Iman itu seperti apa sih? Al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bi arkan. Jadi iman itu makrifah dengan hati. Makrifah itu bukan cuma kita memiliki pengetahuan, tetapi itu adalah pengetahuan yang menggerakkan. Jadi ma'rifah biqalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah makrifah dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Lalu apakah makrifah itu? Bukan sekedar pengetahuan. Makrifah itu serangkaian pengetahuan yang menggerakkan, disebabkan oleh kuatnya keyakinan, tajamnya pengenalan, dan matangnya pemahaman. Sekedar tahu saja itu tidak disebut makrifah. Ada kalanya iman itu dinyatakan sebagai al-imanu aqdun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diikat oleh hati, diikrarkan oleh lisan, bukan cuma dikatakan, dan diamalkan oleh anggota badan. Jadi kalau cuma lisan saja maka tidak dapat disebut sebagai iman. Dan kalau cuma dilaksanakan saja, prakteknya saja, tatbiq saja, praktikum saja, maka tidak dapat disebut iman. Inilah yang menjelaskan misalnya kenapa di sebagian tempat anak-anak sekolah di boarding school misalnya, setiap hari sepertinya, saya ulangi lagi, sepertinya seolah-olah sudah dibiasakan, tetapi sebenarnya hanyalah proses tatbiq, hanya praktikum ibadah saja. Sehingga walaupun diulang-ulang setiap hari hatta sampai 3 tahun, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, ataukah sampai 6 tahun karena masuk dari kelas 7 dan nanti pulang selesai dari boarding school itu misalnya kelas 12, tetapi ketika kembali ke rumah tak berbekas, hampir tanpa sisa. Itu bukan hilang karena belum sampai rumah sudah tidak ada. Artinya bahwa yang terjadi selama ini belumlah tertanam dengan kokoh. Jadi iman itu lisan bertutur dan anggota badan mengamalkan. Hati ini mengakui, jadi hati mengakui dulu, hati ini memegangi, lisan mengikrarkan, dan anggota badan ini mengamalkan. Kalau cuma sekedar lisan bertutur dan anggota badan mengamalkan, maka belum dapat dikatakan beriman. Bahkan meskipun dia memiliki pengetahuan dan pemahaman. Inilah pelajaran yang kita ambil ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Qul, kata Allah, lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah, kami telah tunduk, kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. La yalidkum man amalikum syai'a, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, dari sini kita dapat memahami bagaimana dulu seorang sahabat namanya Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu an gelisah. Beliau ini gelisah
Gelisahnya kenapa? Ketika mendapati pada sebagian generasi tabi'in, padahal sebaik-baik generasi itu kan 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi terbaik sesudah generasi para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Akan tetapi ketika menjumpai dari generasi tabi'in ini, mereka ini telah belajar Al-Quran padahal belum belajar iman. Maka akhirnya Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menegur mereka dengan apa? Dengan berkata, kami dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami masih anak-anak mendekati baligh, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Jadi kalau sudah ada iman, lalu seseorang itu pelajari Al-Quran, maka setiap bacaan Al-Quranul Karim itu akan menambah imannya.